Oke, kita akan bahas cerita tentang sebuah perusahaan yang hampir bangkrut. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Tapi kemudian bangkit buat mendominasi dunia. Ini adalah kisah tentang penderitaan, tentang karakter, dan soal visi yang, ya, bisa dibilang nekat. Inilah cara Nvidia. Lihat angka ini. Gila kan? Pada Juni 2024, Nvidia berhasil menyalip semua perusahaan lain di planet ini. Mereka jadi perusahaan paling berharga di dunia, dengan nilai pasar lebih dari 3,3 triliun dolar. Angka yang susah banget buat kita bayangin. Nah, pertanyaannya jadi simpel. Gimana ceritanya perusahaan yang dulunya cuma dikenal sama gamer-gamer fanatik, tiba-tiba jadi tulang punggung revolusi AI? Jawabannya ternyata bukan soal keberuntungan, sama sekali bukan, tapi soal budaya yang ditempa lewat penderitaan. Buat ngerti Nvidia, kita harus mulai dari pendirinya, Jensen Huang, dan alat favoritnya. Dan ini bukan komputer super canggih atau tablet terbaru, tapi sesuatu yang jauh lebih sederhana. Kenapa papan tulis? Karena di depan papan tulis Anda nggak bisa sembunyi di balik slide PowerPoint yang udah dipoles cantik. Anda harus mikir saat itu juga, di depan semua orang. Ini maksa semua orang buat jujur secara intelektual. Dan ada keyakinan kalau setiap ide hebat pada akhirnya harus dihapus, buat ngasih jalan buat ide yang lebih baru dan lebih baik. Dan ini dia inti dari filosofi Jensen Huang. Kedengerannya aneh ya, tapi buat dia, ini bukan cuma kalimat buat bikin kaget. Ini keyakinan yang mendalam. Kalau karakter, bahan utama dari kehebatan itu nggak dibentuk dari kesuksesan, tapi justru dari penderitaan. Dan percayalah, Nvidia bakal ngalamin penderitaan yang luar biasa banyak. Yuk kita flashback dulu ke awal-awal perjalanan mereka, di mana perusahaan ini langsung dihadapkan sama krisis pertamanya. Sebuah pengalaman yang nyaris membunuh mereka, dan akhirnya malah membentuk takdir mereka selamanya. Chip pertama mereka, NV1, itu di atas kertas keren banget, bisa sebalanya. Tapi disitulah masalahnya. Nvidia bikin pisau tentara Swiss yang super kompleks, padahal pasar waktu itu yang isinya para gamers cuma pengen satu hal, pisau yang tajam buat main game paling populer, Doom, secepat mungkin. Dan soal itu, NV1 gagal total. Bencananya datang dengan cepat banget. Hampir semua pesanan dibalikin, uang kas mereka kering, perusahaan yang mereka bangun dengan susah payah, tinggal 30 hari lagi sebelum benar-benar bangkrut. Ini momen hidup atau mati. Anehnya, kegagalan ini justru jadi bukti nyata dari filosofi Jensen. Kalau kehebatan itu datangnya dari karakter, dan karakter ditempa dari penderitaan. Krisis NV1 ini bukanlah akhir, tapi ini adalah pembaptisan api pertama mereka. Dari abu kegagalan inilah, karakter Nvidia mulai terbentuk. Jadi, apa yang Anda lakukan kalau udah diambang kematian? Anda nggak cuma belajar jalan lagi, Anda belajar lari dengan kecepatan cahaya. Nvidia merombak total cara mereka mengembangkan produk dari nol. Mereka menamainya kecepatan cahaya. Sebuah strategi yang radikal banget yang dirancang biar mereka nggak pernah lagi ketinggalan dari pasar. Idenya adalah untuk bergerak secepat para raksasa pembuat PC dengan merilis produk baru setiap 6 bulan. Gini cara kerjanya. Tim-tim engineering dipecah biar bisa kerja paralel, bukan nunggu-nungguan. Terus, ini bagian yang paling jenius. Mereka beli emulator hardware seharga $1 juta, padahal uang mereka waktu itu pas-pasan, supaya tim software bisa nulis dan ngetes driver sebelum chip fisiknya jadi. Ini menghemat waktu pengembangan 1 tahun penuh. Oke, mereka selamat dari maut yang pertama. Tapi ujian besar berikutnya sudah menunggu. Kali ini bukan krisis dari luar, tapi pertaruhan dari dalam. Sebuah pertaruhan yang visioner, mahal banget, dan hampir menghancurkan perusahaan ini sekali lagi. Coba bayangin pertaruhan ini. Nvidia menghabiskan hampir $500 miliar buat mengembangkan CUDA, sebuah platform software yang memungkinkan GPU mereka dipakai untuk komputasi umum. Masalahnya, hampir nggak ada yang minta. Wall Street benci banget ide ini. Para analis nggak ngerti kenapa perusahaan chip grafis ini bakar-bakar duit buat sesuatu yang pasarnya nggak ada. Dan penderitaannya benar-benar nyata. Saham mereka anjlok lebih dari 80%. Margin keuntungan hancur lebur. Selama bertahun-tahun kelihatannya pertaruhan kuda ini adalah kesalahan fatal. Tapi Jensen, dia tetap teguh sama keyakinannya. Dia melihat sesuatu yang nggak dilihat orang lain. Dan kemudian, setelah hampir 1 dekade dalam sunyi, boom! Alam semesta teknologi bergeser. Pertaruhan kuda yang menyakitkan itu tiba-tiba terbayar dengan cara yang luar biasa spektakuler. Benihnya ditanam tahun 2006.
Waktu CUDA dirilis ke pasar yang skeptis. 6 tahun kemudian, titik baliknya datang. Sebuah model AI bernama AlexNet pakai GPU NVIDIA buat menang telak di sebuah kompetisi. Dan ini ngebuktiin kalau hardware mereka itu sempurna banget buat deep learning. Lalu datanglah ChatGPT yang dibangun di atas ribuan GPU NVIDIA. Tiba-tiba, platform yang dulu dicuekin sekarang jadi barang paling penting buat masa depan. Waktu NVIDIA melaporkan pendapatan mereka di tahun 2023, Wall Street sampai melongo. Analis ini bahkan menyebutnya kosmologis, sebuah kata yang kayaknya belum pernah dipakai dalam laporan keuangan. Itu adalah pembenaran total atas visi jangka panjang dan kesediaan mereka untuk menderita. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa sih sebenarnya cara NVIDIA yang bikin semua perjalanan luar biasa ini jadi mungkin? Yuk kita rangkum prinsip-prinsip utamanya. Ini adalah DNA perusahaan mereka. Kejujuran brutal yang dipaksa oleh papan tulis, kecepatan yang gak ada hentinya, struktur organisasi yang super datar, di mana Jensen sendiri punya lebih dari 60 orang yang laporan langsung ke dia. Keyakinan bahwa gak ada yang gagal sendirian. Dan yang paling penting, paranoia sehat yang lahir dari pengalaman hampir mati, selalu bertindak seolah-olah Anda cuma punya waktu 30 hari sebelum bangkrut. Ini membawa kita kembali ke awal. Papan tulis, budaya, proses, semua itu adalah alat yang sangat kuat. Tapi alat, ya tetap alat. Alat cuma sebagus orang yang memakainya. Semua itu bisa mencerminkan dan memperkuat kejeniusan, tapi nggak bisa menciptakan kejeniusan itu sendiri. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Apakah kehebatan NVIDIA ini benar-benar tertanam dalam budayanya, yang bisa bertahan bahkan tanpa pendirinya? Atau jangan-jangan seluruh kerajaan senilai 3 triliun dolar ini hanyalah cerminan dari kemauan dan visi satu orang yang luar biasa? Nah, jawabannya bakal menentukan masa depan, bukan cuma buat NVIDIA, tapi juga buat seluruh era AI yang mereka bantu ciptakan.